Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV 10. Berjumpa kembali dalam program Healthy and Lifestyle edisi Ramadan. Bersama saya Carla Ratna. Kurang lebih 30 menit ya kita nanti bakalan bersama. Dan saat ini TV 10 bekerja sama dengan RSUD Bung Karno Surakarta untuk mempersembahkan satu program istimewa yang tayang di bulan Ramadan kali ini, akan mengajak Anda untuk mengupas tuntas informasi kesehatan dari dunia kesehatan langsung dari pakarnya ini ceritanya. Sudah bersama saya saat ini ada Dr. Sandi Farina, SPOG MKes. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Sehat dok? Alhamdulillah. Puasa lancar ya dok? Insya Allah. Baik, Dokter Sandi ini di sini sebagai dokter kandungan. Oke, jadi sudah tahu kan ya temanya pasti nggak jauh-jauh dari sana. Bulan suci Ramadan, setiap umat Islam pasti ingin menjalankan ibadah puasa dengan lancar, ibadahnya dengan maksimal, tidak terkecuali dengan fans-fansnya Dokter Sandi, yaitu para ibu-ibu yang tengah hamil ya. Yes. Ini sebenarnya sebuah berkah, kebahagiaan gitu lagi. Apalagi ini buah hati yang dinanti. Tapi kan juga pengen dok menjalankan ibadah puasa. Tapi ada juga yang khawatir kan dok. Wah padahal kan bawaannya kalau ibu hamil tuh laparan. Belum lagi kalau morning sicknessan. Belum lagi kondisinya kan nggak stabil ya dok ya. Terus takutnya nanti janinnya juga kurang nutrisi dan lain sebagainya. Nah hari ini kita bakalan ngobrolin tentang emang boleh ibu hamil itu puasa bersama Dokter Sandi Farina. Dokter, boleh nggak sih ibu hamil tuh puasa dok? Kayak tiktokan ya jadinya. Boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Ya, jadi memang ketika sudah mau bulan puasa tuh banyak sekali tuh pasien-pasien yang dok saya mau puasa tapi gimana bayi saya, gimana nanti kalau nggak, ya, enggak boleh. Ya, jadi apa namanya ibu hamil itu boleh kok, boleh puasa asalkan. Oh ada asalkan ya? Ada syarat-syaratnya. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi ibu hamil itu memang kondisi yang perlu nutrisi ya, nutrisi untuk bayinya berkembang. Untuk 2 orang berarti ya dok ya? Betul. Nah, jadi memang dia tidak termasuk kategori yang wajib untuk melakukan puasa ya. Sudah ada di dalam Al-Quran juga bahwa ibu hamil boleh tidak melakukan ibadah puasa. Nah, tapi kalau melakukan ibadah puasa tidak ada salahnya kok. Ternyata ada manfaatnya. Ada manfaatnya ya. Jadi di penelitian di British di Inggris ya, itu mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pada ibu hamil ya yang melakukan puasa atau yang tidak melakukan puasa itu kejadian yang signifikan terhadap bayinya. Nah itu jadi aman, insya Allah aman untuk ibu dan bayinya. Cuman kita perlu tekankan bahwa setiap kondisi ibu hamil itu berbeda-beda ya, baik apa namanya kondisi kesehatannya, nutrisinya ibunya sendiri. Jadi itu yang apa namanya syaratnya untuk melakukan ibadah puasa gitu. Jadi selain kondisi mungkin ada enggak, ini tahapannya kan ada trimester itu dok. Itu juga perlu diperhatikan nggak? Misalnya trimester pertama dengan morning sickness, pengen puasa, nah itu memungkinkan nggak dok? Jadi kalau trimester pertama, ya kita memang nutrisinya itu tidak sebanyak yang di trimester pertama, kedua dan ketiga. Jadi trimester pertama itu fungsinya untuk organ-organ, pembentukan organ. Jadi janin. Perlu nutrisi yang lengkap, tapi tidak banyak. Ya, lengkap tapi tidak banyak jumlahnya. Nah, untuk trimester 2 dan 3 karena itu untuk pertumbuhan bayi, jadi kita butuhkan lebih banyak nutrisinya, jumlahnya. Nah, lengkap dan jumlahnya lebih banyak. Lengkap gitu. Dan banyak itu di trimester kedua. Nah, jadi kalau trimester pertama untuk hamil boleh ya, asalkan pemenuhannya lengkap. Gitu, jadi tidak apa-apa untuk trimester pertama aman. Nah, tadi kan sudah disebutkan sama Mbak Carla. Apa sih dok manfaatnya? Nah, manfaatnya pertama berat badan ideal dengan puasa. Yes betul. Iya bisa mengontrol berat badan. Karena kan biasanya ibu hamil itu kan
makan terus gitu ya, maunya ngemil gitu ya. Manis-manis. Yes, betul. Minumnya es kan kegerahan ya. Berarti nanti bentuknya ya tahu sendiri ya. Ya, jadi mengontrol berat badan yang pertama. Yang kedua, ibu hamil itu cenderung kadar gulanya tinggi. Ya. Nah, kalau kita makan yang manis-manis berlebihan, yang ditakutkan adalah diabetes gestasional atau DM, diabetes mellitus pada ibu hamil. Beresiko iya, DM betul. juga ibu hamil. Nah, itu dengan puasa kita akan menurunkan resiko. Justru menurunkan resiko. Masya Allah banget ya. Ternyata. Terus yang ketiga, karena kita nggak boleh marah-marah tuh, kan mau ya puasa marah, rugi dong. Pengaruh ya dok ya? Ya, pengaruh. Jadi gini, kalau orang hamil sudah stres, ditambah lagi sukanya jadi emosional, ya. Ternyata stres itu akan mengakibatkan adanya pengeluaran kortisol. Nah, kortisol itulah yang nanti akan menjadikan sel-sel itu rusak, bisa menyebabkan salah satunya ketuban pecah dini. Nah, itu. Jadi dengan puasa kita mengendalikan emosi, nah, jadi lebih baik kan, jadi hasilnya memperkecil resikonya. Betul. Terus yang ketiga, menjaga kesehatan jantung. Ya, otomatis dengan menjaga makanan, ya tadi kita nutrisinya seimbang, ya, tidak banyak makanan yang berlemak tinggi. Nah, itu akan menjaga lemak baiknya tinggi, lemak jahatnya turun. Nah, otomatis kolesterol juga menurun. Nah, jadi kesehatan jantungnya terjaga. Terus yang terakhir, dia juga mendetok. Oh, bisa detok juga untuk ibu hamil. Biasanya kita minum kafein atau kopi tuh dia kan sehari bisa 4 kali, 5 kali. Ya. Itu dengan kita menjaga, akhirnya ginjalnya bekerjanya sedikit berkurang. Ya, berkurang tidak membebani ginjal. Betul, akhirnya semua racun di tubuh bisa keluar dengan puasa. Yes, jadi ibu hamil pun bisa mendapatkan manfaat dari puasa ini ya dok ya. Sekali. Jadi kondisi justru lebih stabil. Yes, tapi ya perlu diperhatikan itu tadi trimester pertama. Tetap boleh trimester pertama. Boleh. Tapi ada nggak sih kondisi-kondisi yang memang ibu hamil nggak boleh puasa? Betul. Jadi nggak boleh hamil kalau kok nggak boleh hamil? Nggak boleh puasa? Nggak boleh puasa. Kalau misalnya ibu hamilnya itu morning sickness tadi, ya, morning sickness. Tapi yang berlebihan, ya nggak morning aja sih sebenarnya, ya dia bisa tengah hari, malam hari. Nah, itu kalau mual muntah berlebihan, jangan puasa. Jangan, lebih baik ya. Jangan ya. Karena risikonya pertama yang ketika orang hamil puasa dehidrasi. Resiko pertama dehidrasi ya dok. Kedua lemes, otomatis pusing, ya karena gula darahnya rendah. Terus saya aja nggak hamil juga lemes, pusing dok kalau puasa. Kalau nggak makan apalagi ya. yang hamil ya. Makanya kalau misalnya mau puasa, ibu hamil wajib untuk sahur dan buka puasa dengan menu yang seimbang. Gitu, nanti ya dikasih tipsnya nih. Betul. Terus udah gitu, kalau misalnya dengan ibu malnutrisi, ya malnutrisi itu dia kekurangan energi kalori, nah itu juga tidak boleh. Ya. Terus ketika dia kontrol rutin ternyata berat badannya naiknya tidak sesuai, nah itu juga dilarang. Ya sebaiknya tidak untuk puasa. Nah kemudian pertumbuhan janinnya, berat janinnya juga gitu. Berat janin yang kenaikannya kurang, sebaiknya jangan. Betul, gitu. Itu kondisi-kondisi yang sebaiknya tidak. Ibu hamil tidak melakukan puasa. Betul. Gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan. Berarti otomatis kan harus kontrol dulu ya dok. Yes. Jadi konsultasi dulu. Sebelum mau puasa, konsultasikan dok. Ini saya ada kondisinya masalah. Kan biar dicek ya. Ya karena setiap ibu hamil tadi berbeda ya kondisinya. Kondisinya masing-masing ibu hamil berbeda dan masing-masing ibu hamil ada yang boleh puasa, ada yang nggak berpuasa. Ada yang kondisi yang tadi disampaikan justru beresiko ya dok. Ya betul. Tapi ada yang justru malah manfaatnya masya Allah banget tadi ya dok ya. Betul. Justru bagus untuk kesehatan ibu dan janinnya. Oke. Kemudian nanti akan disampaikan juga bagaimana sih tipsnya untuk ibu hamil kan seringnya lapar bawaannya. Lapar dan haus, jangan sampai nanti lapar dan haus. Nanti tipsnya seperti apa? Soalnya harus makan sahur dan berbuka. Tapi apa nih yang harus diperhatikan oleh seorang ibu hamil sebelum dia berpuasa, dok? Ya, jadi nutrisi, sekali lagi nutrisi itu karena bayi itu cuma mendapat makanan tuh dari plasenta. Ya, dari plasenta, nggak dari mana-mana. Nah,
Nutrisi atau kandungan zat yang diperlukan si ibu untuk bayinya itu baik yang esensial dan non esensial. Nah, yang non esensial kita bisa dapat dari tubuhnya ibu sendiri, tapi yang esensial itu dari luar. Ya, jadi bukan makanan yang disukai ibu yang hanya dimakan. Ya, contohnya bukan, nah ini yang harus dicatat ya, bukan hanya makanan yang disukai oleh ibu sebelah misalnya, ibu kan suka. Iya loh dok ya. Boleh nggak dok makan pedas? Sebenarnya boleh sih, boleh. Cuman kan dilihat kandungannya tuh ada nggak, terus kita ada gangguan pencernaan nggak? Betul. Jangan yang hanya disukai oleh ibu, tapi yang dibutuhkan oleh bayinya sendiri gitu ya. Oke. Nanti tipsnya bagaimana supaya ibu hamil ini bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar, tetap sehat, aman untuk ibu dan janinnya. Jangan kemana-mana. Setelah jeda kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap di Healthy and Lifestyle dari TV 10. Anda masih bersama kami dalam program Healthy and Lifestyle persembahan TV 10 bekerja sama dengan RSUD Bung Karno Surakarta, dan saya masih bersama Dr. Sandi. Nah, kita bicara tentang ibu hamil dan puasa ya dok ya. Pasien banyak yang konsultasi nih dok ya. Alhamdulillah. Ya. Sudah lama dok praktek di sini dok? Kita itu sejak berdiri. Sejak berdiri? Iya betul. Oh, tahun berapa itu kurang berarti? lebih 4 tahun ya kita sudah. Sudah 4 tahun di sini. Betah ya dokter Sandi di sini ya. Pasiennya juga mesti sudah banyak ini. Alhamdulillah. Sudah menghadapi banyak ibu-ibu hamil yang mungkin sebelum Ramadan sampai sekarang pun masih konsultasi. Boleh nggak? Tapi memang harus konsultasi dulu ya dok ya. Tadi sudah disarankan oleh dokter Sandi bahwa memang harus konsultasi dulu karena untuk ngecek kondisinya. Kemudian juga untuk ini dikasih panduannya ya dok. Iya betul. Nah kita nih sahabat TV 10 langsung dikasih panduan juga dok. Gimana sih tipsnya bisa berpuasa saat hamil tetap sehat, janin sehat, ibunya juga sehat, aktivitas juga tetap jalan terus. Ya, jadi tipsnya ya biar dok saya takut, saya lemes, enggak, sebenarnya bisa kok ya gitu kita hindari ibu. Pertama sih sebenarnya mindset ya, mindsetnya dulu. Ya betul, mindsetnya hilangin dulu tuh yang namanya ibu hamil tuh lemes, ibu hamil tuh nggak kuat, nggak. Sebenarnya ibu hamil tuh hebat. Kuat kok. Kuat. Kalau misalnya dia setiap ibu hamil lemes, nggak ada dong itu dokter-dokter yang cewek ya dari pagi sampai sore hamil terus geletak dong berarti. Nah itu pertama mindsetnya dirubah bahwa ibu hamil itu lemes itu nggak ada. Nah, biar nggak tambah lemes, memang kalau puasa yang nggak hamil aja kadang lemes. Yang nggak hamil aja lemes, pusing ya. Benar ya Mbak Karma? Haus juga, apalagi kalau benar. Nah kan saya malah curiga kalau yang puasa bilangnya nggak lapar, kok saya malah curiga jangan-jangan tadi. Ya, jadi pertama pemenuhan gizinya seimbang. Pemenuhan gizinya seimbang jadi, ya dok. Kita makannya pertama nggak usah yang berat-berat dulu ya, yang terlalu manis juga jangan ketika godaannya loh dok. Nah itu dia. Takjilnya aja ya, betul. Kolak, ya, jadi sirup, es buah. Konsumsinya mesti seimbang, baik karbohidrat, protein dan lemaknya itu harus seimbang. Jadi kita jangan terlalu banyak makan yang berlemak karena nanti akan membuat cepat lapar, nanti cepat kenyang tapi cepat lapar. Cepat kenyang tapi nanti cepat lapar. Padahal betul. Puasa itu kalau Indonesia kan 12-13 ya. Yes, betul. Untung nggak di luar negeri ada yang sekian lebih 20 jam ya. Untung di Indonesia ya. Ya, terus yang kedua mencegah dehidrasi. Jadi harus minum. Nah ini nih, gimana ini? Dok? Minumnya cukup ya. Dok kan lagi puasa. Ya, setelah misalnya buka puasa minum ya, jangan yang langsung dingin. Jangan langsung dingin. Ya, jangan yang langsung dingin karena itu juga mempengaruhi pencernaan. Ya. Oh. Terus jangan banyak-banyak, nanti cepat kembung. Ya, jadi nggak usah kita karena buka langsung
Iya, 2 gelas dipuas-puasin. langsung, Oh, jangan, enggak ya? jangan Oh, ya. Itu nanti cepat kembung, nanti malah kita makanan yang karbohidrat ya, karbohidrat Tidak kompleks, masuk nah ya? tidak masuk, akhirnya ya lemes lagi nanti gitu ya. Ditambah lagi kalau misalnya habis makan terus cepat kenyang itu tidur. Ngantuk Nah, ya. padahal yang kita butuhkan untuk strateginya 2 makan besar, 2 makan kecil. Strategi puasa untuk ibu hamil adalah 2 makan besar dan 2 makan kecil. Padahal waktu makannya adalah sahur dan berbuka. Terus gimana dong, Dok? Gampang. Jadi begitu buka puasa, cemilan. Oh, nyemil dulu. Terus nanti ba'da isya ya, baru kita makan besar. Oh iya, gitu. oke. Jadi makan besarnya setelah tarawih biasanya boleh ya. Makan besar. Nah, itu kan biar pencernaan nggak kaget. Pencernaan nggak kaget kalau kita makannya makan besar langsung, sebenarnya kaget dia. Kita jadi aja yang normal juga kaget kan ya. Jadi cepat kenyang, nanti ya itu tadi, nanti cepat lapar lagi. Cepat lapar lagi. Nah, betul. terus makan kecil yang kedua kapan, Dok? Mau tidur. Boleh tidur. susu. Susu itu dianggap makan kecil gitu ya. Sebelum tidur ya. Betul. Boleh, itu harus di minum susu sebagai pengganti makan kecil atau cemilan ya. Nanti sahur kita makan besar lagi. Sahur gitu. makan besar lagi. Ya. Dan mengakhirkan sahurnya pasti ya. Betul. Biar nggak keburu lapar. Ya. Terus kita juga batasi aktivitas fisik. Ya, karena memang energi nanti terpakai kalau misalnya kita puasa, aktivitas. Hemat energi berarti, Dok? Betul, hemat energi. Bukan berarti kita harus tempat tidur terus loh ya. Enggak ya. Hemat energi terus di atas tempat tidur terus. Kan tidur sama dengan ibadah ya, enggak gitu juga kali gitu kerja kan. Kerja ibadah, tidur ibadah. Nah, tidur di tempat kerja. Tidur tempat kerja, benar-benar. Ya, terus hindari konsumsi gula yang tinggi. Nah, itu juga bikin cepat kenyang. Nah, biar nggak cepat kenyang, apa yang harus dimakan, Dok? Makanan yang berserat. Yang berserat. Dia dicernanya lebih lambat, akhirnya kita kenyangnya lebih lama. Betul. Terus juga mencegah sembelit. Nah, karena ibu hamil itu nggak usah puasa aja juga susah makan sayur, susah makan, akhirnya sembelit. Nah, supaya nggak sembelit, makanlah sayur yang berserat tinggi. Yang berserat. Yes, gitu. Terus apalagi ya, Mbak? Vitamin. Oh, vitamin tetap konsumsi vitamin tetap masuk, penambah darah tetap masuk. Nah, itu tipsnya seperti itu gitu. Tadi kalau yang dehidrasi tadi, Dok, minumnya itu tipsnya bagaimana? Padahal untuk ibu hamil kebutuhannya cairan sehari berapa, Dok? Paling enggak 10 ya. 10 gelas. Nah, itu minumnya gimana berarti? Ya. Kita buka puasa itu pelan-pelan, tetap yang hangat dulu. Hangat dulu. Nanti di jedanya antara, masa iya habis sholat isya terus tidur kan enggak ya Bu ya, nonton drakor kan biasanya kan. Nah, sambil kita boleh minum sedikit-sedikit. Ya, bertahap. Yes, pokoknya betul. 10 gelas. Ya. Dihabiskan sampai sahur. Tapi yang jelas bukan gelas yang gede-gede. Oh enggak ya, ukurannya gelas belimbing aja. Gelas belimbing aja. Yang penting itu terpenuhi ya, Dok ya. Betul. Gitu ya. Sekarang 9. Memang berat sih minum, memang berat. Karena kadang-kadang ibu hamil tuh nggak mau minum karena sering ke belakang. Iya, betul. Sering ke belakang, akhirnya celananya basah. Nah, males banget gitu. Nah, jongkok. Apalagi sakit. kalau yang hamilnya sudah kehamilan masuk trimester ketiga betul, itu kan sering ke belakang ya, Dok. Betul sekali. Padahal harus ada kebutuhan air yang harus dipenuhi. Betul, ya. Itu tipsnya tadi. Jadi seperti itu. Ya. Terus juga makan buah yang cairannya banyak boleh kok. Contoh semangka. Oh, bisa mengganti cairannya, tidak harus dari minum, tetapi bisa juga dari buah. Ya. Kan kita juga cairan itu bukan berarti tadi air. Tidak berarti air. Sayur bayam misalnya. Sayur bayam itu kan bisa ada kuahnya, sop gitu kan ada kuahnya. Itu juga termasuk cairan yang masuk gitu. Oke, itu tipsnya ya. Jadi kalau nggak puasa aja minum aja susah ya. Males ke belakangnya soalnya. Nah, itu tadi bisa diatasi dengan makan buah yang mengandung banyak air dan sayur yang berkuah. Itu ya, Dok. Betul. Terus tipsnya udah puasa kan ini, udah jalan nih puasanya, Dok. Tapi ada nggak sih kondisi-kondisi yang ibu hamil ini waktunya kamu buka nih, harus dibatalin nih karena nggak mungkin dilanjutin atau mungkin beresiko kalau dilanjutin. Kondisi-kondisi seperti apa ini, Dok, yang ibu hamil udah hari ini nggak stop dulu puasanya gitu, harus dibatalin? Wajib hukumnya ya.
kalau ibu hamil itu yang mengalami perdarahan. Ya, perdarahan pervaginal, jangan, sudah stop. Artinya dia kehamilannya, terutama yang trimester pertama ya. Trimester pertama itu karena semua kondisi bayi itu tergantung ibunya. Nah, gitu. Jadi ketika ada perdarahan, stop, puasanya batalkan. Ya. Terus yang kedua, kalau misalnya dia kok merasa pipi saya sedikit atau warna air kencingnya itu coklat, kuning pekat. Ini perlu diperhatikan ya dok. Ya betul, itu dehidrasi berarti. Ya. Terus dia berkunang-kunang. Nah, itu sudah ada gangguan gula darahnya mungkin ya. Ya itu yang dia sudah dalam tahap rendah. Nah itu juga batalkan. Minum air hangat, teh boleh, manis yang ya? manis. Gitu ya. Terus dia juga mual muntah yang berlebihan, sehari bisa sampai 8 kali mual muntah, itu juga stop, sebaiknya hentikan gitu. Itu jadi tanda-tanda kalau dia kondisi yang tidak ibu hamil yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan puasanya. Gitu. Oke. Jadi ya memang harus peka sendiri ya dok ya. Betul. Jadi kondisi jangan memaksa intinya. Betul. Jangan memaksakan diri ibu hamil. Ya siapa sih yang nggak pengen ya melaksanakan ibadah dapat pahalanya berlipat ganda. Tapi kan harus sadar diri juga. Janinnya itu bergantung dari kondisi ibunya. Dan yang perlu diberikan nutrisinya. Betul sekali, Mbak. Baik. Strateginya dok, mungkin ada tips yang mau disampaikan nih sebelum kita ini closingan nanti, apa sih biar tetap sehat, harus gimana, harus seperti apa? Jadi Mbak Karma, kalau mau puasa pertama diperhatikan dari awal puasanya dulu ya. Sebelum kita puasa, kondisikan tubuh kita sehat. Nah, yang kedua, yakinkan bahwa diri kita itu mampu. Kalau nggak mampu, jangan memaksa. Memaksa. Terus pola makan seimbang, tercukupi ya. Terus jangan makan yang buru-buru, kan nggak boleh juga kita makan berburu-buru. Ya, jadi tipsnya berbuka tadi, kita berbuka cemilan dulu, baru nanti setelah Mbak Daisa baru makan. Ya. Terus proteinnya cukup ya, rendah lemak. Ya. Rendah lemak ya, karena nanti cepat kenyang soalnya. Cepat lemes jadinya ya. Terus yang paling penting itu tahu kapan kita nggak boleh puasa. Batalkan. Berarti ini ya harus tahu kondisinya. Kapan betul. Harus batalnya itu kalau sudah terjadi dehidrasi itu tadi. Baik. Itu dokter. Terima kasih banyak untuk ilmunya. Semoga bermanfaat untuk Bumil yang ada di rumah. Amin. Supaya bisa menjalankan ibadah puasanya dengan lancar. Terus juga tetap sehat, janinnya juga tetap terjaga. Begitu banyak yang tadi disampaikan. Yang terpenting selama dokter mengizinkan Bumil dan janinnya dalam kondisi yang sehat, menjalankan ibadah puasa itu bukanlah hal yang dilarang ya dok ya. Tapi supaya aman ya berkonsultasi dulu ke dokter untuk mengetahui boleh nggak sih ikutan berpuasa. Soalnya harus tahu juga, dicek juga kondisinya. Jangan sampai justru membahayakan Anda dan janin. Betul Mbak. Terima kasih banyak dokter Sandi. Sama-sama. Baik, terima kasih juga untuk sahabat TV 10 yang sudah bersama kami di Healthy and Lifestyle-nya TV 10 yang hari ini bekerja sama dengan RSUD Bung Karno, Surakarta. Saatnya saya, Carla Ratna dan juga Dr. Sandi untuk undur diri. Menjumpai Anda kembali di lain kesempatan, tetap bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.